Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita malam hari ini adalah lanjutan dari persepsi kita terhadap bulan Ramadan. Bahwa suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap umat, hakikat daripada bulan Ramadan itu, bahwa bulan Ramadan adalah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad, agar supaya kita mempunyai peluang yang besar untuk menyaingi bahkan mengalahkan kalau perlu amalan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya. Bahwasanya dalam bulan Ramadan Allah mengobrol rahmatnya dan ampunannya kepada kita umat Muhammad, di mana obral ini tidak ada duanya di dunia. Kita tentu sudah sering mendengarkan yang namanya obral. Suatu toko mengobrol paling-paling 50% atau setengah harga. Artinya beli satu dapat dua kalau setengah harga. Contohnya umpamanya mungkin ada di Jalan Sunduk penjual parfum, beli satu botol dapat dua botol. Tetapi tidak ada suatu toko yang mengobrol sebagaimana Allah mengobrol rahmatnya dan ampunannya kepada umat Muhammad. Tidak ada. Di luar Ramadan saja bagaimana Allah mengobrol, yaitu beli satu dapat 10, beli satu dapat 10. Ini selain beli satu dapat 700. Pernah kamu dengar toko seperti itu? Beli satu dapat 700. Tai kucing. Ini di luar Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan minimal beli satu dapat 70 dalam Ramadan. Sebagaimana kata Rasulullah, man adda faridatan fihi kama kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan suatu amal fardu dalam bulan Ramadan itu sama dengan apabila yang melakukan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Satu beli dapat 70 yang di luar Ramadan.
Kalau di luar Ramadan sudah mendapatkan penggandaan, lalu mendapatkan lagi penggandaan, jadi double penggandaan setelah bulan Ramadan, apakah bukan suatu rahmat yang luar biasa? Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah naik di atas mimbar, 3 anak tangga mimbar beliau itu selalu mengucapkan amin. Ketika menginjakkan kakinya di anak tangga pertama, amin. Naik lagi di anak tangga kedua, amin. Naik lagi di anak tangga ketiga, amin. Dan setelah turun sahabat bertanya, apakah ini model baru kalau orang mau khutbah? Gaya baru? Kata Nabi, tidak. Tapi tadi itu Jibril turun. Ketika saya menginjakkan kaki di anak tangga pertama, Jibril berkata, celakalah orang yang diberikan usia panjang oleh Allah lalu mendapatkan bulan Ramadan, tetapi membiarkan bulan Ramadan itu berlalu, lalu ia lepas, sama sekali tidak mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Nabi mengatakan amin. Ketika menaik ke tangga anak tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, celakalah orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, namun dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak mendapatkan bimbingan yang benar daripada orang tuanya. Nabi mengucapkan amin. Dan ketika naik ke anak tangga ketiga, Jibril berkata lagi, celakalah umatmu yang mendengarkan namamu disebut di depannya, namun dia tidak mengucapkan selawat kepadamu, sehingga merugi besar dan menyesal nanti di hari kemudian. Nabi mengatakan amin. Saya katakan, ini obral luar biasa. Oleh karena itu, bersyukurlah kita jika seandainya Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga mendapatkan bulan ini, yang insya Allah nanti terbit pada malam Kamis yang akan datang. Dan untuk itu, mari kita siapkan pembayaran untuk membeli apa yang ditawarkan Allah, berupa pahala yang luar biasa, berupa ampunan yang luar biasa daripada amal-amal. Apa menjadi pembayaran kita adalah amal-amal. Manakala ada satu toko yang obrol, berarti orang tetap harus membayar, hanya harganya harga miring. Kalau tidak membayar, tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini nanti dalam bulan Ramadan, siapa yang tidak membayar, nah itulah yang dikatakan tadi oleh hadisnya Jibril, tidak dapat apa-apa. Lalu bayarannya apa? Ada 5 amalan pokok yang menjadi pembayaran. 5 amalan pokok. Pertama yaitu puasa. Puasa di samping pengampunan dosa juga pahala yang luar biasa besarnya. Nabi mengatakan sahrus sabar was sabru jazaa'uhu al jannah was sabru sawabuhu al jannah. Bulan kesabaran, dan kesabaran itu adalah balasannya adalah surga. Lalu yang perlu diketahui bahwa berpuasa itu bukan saja menahan diri daripada makan, minum, dan hubungan suami istri. Tetapi yang penting di sini intinya ialah latihan pengendalian diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam segala hal dan meninggalkan keburukan-keburukan dalam segala hal. Makanya Nabi mengatakan iza kana saumu ahdikum fala yarfus wala yashab. Pada hari puasa di antara kalian itu jangan sekali-kali ada yang bicara kotor. Jangan sekali-kali ada yang bicara tidak benar. Umpamanya sumpah palsu atau bohong.
atau mencaci. Fa in sabawahun, apabila ada orang yang mencacinya, jangan dibalas dengan cacian. Kendalikan dirimu, kendalikan nafsumu. Sadarilah dirimu dalam keadaan puasa. Apabila kamu jawab sebagaimana dia mencaci kamu, maka puasamu tidak ada artinya. Oleh karena itu, bagaimana jawabannya? Falyaqul inni shaim. Maka dia jawab dengan mengatakan apa? Mohon maaf, saya tidak bisa melayani Anda karena saya puasa. Dan apabila ini kita tidak lakukan, maka kita kena hadis Rasul yang mengatakan ruba saimin hadu min syami al-ju' al-tas. Ada saja orang berpuasa tetapi yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Ini namanya dalam bahasa Perancis maresoalu. Maresoalu. Bagaimana alu itu? Dia yang tumbuk tapi tidak ada yang dia dapat. Dia yang kerja tidak ada yang dapat. Perbaiki puasanya. Jangan puasa anak-anak, puasa orang tua lah. Kalau Imam Ghazali itu membagi tingkatan puasa itu dengan mengatakan puasanya orang awam, puasanya orang khas, kemudian orang khasnya khas. Ya. Kalau saya puasa anak-anak, puasalah puasa orang tua, yang bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi puasa itu latihan pengendalian diri yang tingkat tinggi. Ujung-ujungnya ialah takwa. Kemudian amalan yang kedua ialah qiyamul Ramadan. Ini juga berfungsi sebagai pencuci dosa. Di samping puasa, di samping pencuci dosa juga pahala luar biasa. Apalagi dalam bulan Ramadan, tadi saya katakan minimal obral Allah 70 kali yang di luar Ramadan. Beli satu dapat 70. Mengerjakan satu dihitung 70. Itu minimal. Kalau tidak dapat Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ini hanya berada dalam Ramadan. Al-Quran tidak menyebutkan waktunya. Hanya menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadri, tapi tidak menyebutkan di mana itu Lailatul Qadri. Yang menyebutkan adalah baginda Rasulullah dengan mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan inilah ada suatu malam yang nilainya melebihi daripada amalan 1000 bulan. Apa artinya 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Kalau perhitungan miladiah. Kalau perhitungan hijriah 84 tahun persis pas. Satu malam. Amalan kita malam itu, yang satu itu nilainya adalah amalan 84 tahun. Belum tentu kita dikasih usia 84 tahun. Cukup panjang apabila kita diberikan usia 84 tahun. Kalau tidak salah ingat, Andri Gurta Sanusi Baco itu 84 tahun usia beliau itu. Ini satu malam dapat itu. Apakah tidak rugi kalau kita tidak belanja dalam bulan Ramadan ini? Tidak belanja. Jangan belanjanya di sektor al-markas. Tidak ada overall di situ. Hanya bazar di situ, tidak ada overallnya. Overallnya Allah yang kita kejar. Coba saja kalau sekiranya ada toko yang mengobrol barang-barangnya itu 50% dan di situ ada semua kebutuhan kita. Kira-kira bagaimana kita? Apa tidak rugi kalau tidak belanja? Mungkin berebut kita. Pasti dibanjiri orang. Sementara ini hanya 50%.
Berapa persen itu? Kalau beli satu dapat 70. Apalagi kalau beli satu dapat 30.000. Apa tidak rugi kalau kita tidak belanja? Amalan yang kedua ialah salat tarawih. Yang saya sudah kisahkan bagaimana salat tarawih itu, bahwa pada awalnya Nabi hanya menganjurkan, dan umat salat tarawih masing-masing yang tidak punya bacaan nguping, di mana yang dia dengar enak-enak bacaannya, di situ dia jadi makmum. Sehingga menurut riwayat Aisyah bermacam-macam lah itu. Ada yang 3 makmumnya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7 makmumnya. Nanti Nabi keluar dari kamarnya memimpin salat tarawih pada malam 23. Berapa rakaat? Tidak disebutkan perawinya, tetapi menyebutkan lamanya, yaitu sampai sepertiga malam. Jam berapa itu sepertiga malam? Jam 10. 12 dibagi 3, 4. 6 sampai jam 10, 4 jam. Jam 10 sampai jam 2, 4 jam. Jam 2 sampai jam 6, 4 jam. Sepertiga malam sampai jam 10. Lalu malam 24 Nabi tidak keluar. Malam 25 keluar lagi memimpin salat tarawih sampai tengah malam. Dan ketika memimpin salat tarawih sampai tengah malam, jamaah menantang, mengapa kita tidak dipimpin sampai sahur, sampai sampai dini hari? Nabi mengatakan, manakala engkau salat dan nanti kamu pulang apabila imam pulang, maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Pegangi ini kata Rasulullah. Manakala kamu salat tarawih dan nanti kamu pulang apabila imam juga pulang, maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Kemudian malam 26 beliau lagi tidak keluar. Nanti malam 27 keluar lagi memimpin salat tarawih sampai jamaah cemas. Bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. Kira-kira tetek siaga loh. Dan lucunya tidak ada yang kendur, malah semakin ramai. Kira-kira kalau kita buat salat tarawih begitu, apa yang terjadi? Karena belum melihat bahwa ini adalah obral yang luar biasa. Lalu malam 28 Nabi tidak keluar. Malam 29 jamaah menunggu, Nabi tidak keluar. Nanti setelah salat subuh baru Nabi keluar. Selesai salat subuh beliau berpidato, saya tahu tidak terlindung dalam hatiku apa yang kalian pikirkan. Artinya saya tahu yang kalian pikirkan, yaitu bertanya, mengapa saya tidak keluar tadi malam memimpin, padahal kalau menurut jadwalnya 23, 25, 27 berarti malam-malam ganjil, berarti harus keluar 29. Apa kata Nabi? Saya didatangi pemikiran, kalau saja saya selalu keluar, nanti turun ayat mewajibkan salat ini, lalu kalian tidak bisa melaksanakannya. Jadi pakamasena Nabi tah kiumana nasabari nade nasimatan Nabi pingi tema sempajat tarawih. Karena kasih sayang beliau terhadap umatnya sehingga tidak selamanya memimpin salat tarawih. Berhenti. Jangan sampai turun ayat mewajibkan salat ini. Bagaimana kira-kira kalau turun ayat mewajibkan sampai tengah malam? Tidak usah sampai dini hari, sampai tengah malam saja. Degagah, joli-joli nih. Begitulah sampai akhir hayat beliau.
kemudian digantikan oleh Abu Bakar, tetap dibiarkan begitu. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar, tetap begitu pada awalnya. Lalu Sayyidina Umar kemudian melihat, sekarang ini tidak mungkin lagi turun ayat. Tidak mungkin lagi turun ayat. Sementara keadaan ini kacau, tidak cantik. Lebih cantik kalau diangkatkan imam, satu saja imam berjamaah mereka. Maka Sayyidina Umar lah membuat salat tarawih itu kembali berjamaah. Makanya mengatakan nikmatil bid'atu hadza. Inilah nikmat, inilah bid'ah yang paling nikmat, membuat salat tarawih ini berjamaah. Makanya paginya dipanggillah 3 orang. Yang pertama ialah Ubayy bin Ka'ab. Saudara Ubayy, saya tugasi Anda untuk memimpin salat Qiyamul Ramadan buat laki-laki. Yang kedua, Tamim Ad-Dari, saya minta Anda untuk memimpin salat jamaah Qiyamul Ramadan buat jamaah perempuan. Yang ketiga, Sulaiman bin Hasma, saya meminta Anda siap untuk menjadi naib kalau ada yang berhalangan. Dipisah laki-laki dengan perempuan. Mengapa dipisah? Jamaah banyak. Jamaah banyak, salatnya panjang-panjang, bacaannya panjang-panjang, tidak ada sound system. Kalau sekiranya imam membaca biasa, tidak didengar perempuan. Kalau sekiranya imam kasih keras suaranya, habis suaranya belum habis salatnya. Bayangkan menurut riwayat berapa yang dibaca. Katanya pada awalnya itu Sayyidina Umar hanya menyuruh 8 rakaat, tetapi setiap rakaatnya itu sekitar 200 ayat. Dega kepo kok. Akibat daripada ini, maka orang-orang tua itu, ya, orang tua itu bawa tongkat. Na tulekeng ya ro nareko pure sujud na pasilok mendre tetong. Yang lainnya mengikat tiang-tiang masjid di Madinah. Siapa tahu berapa banyak tiang masjid Madinah. Saya biasa mengatakan, kalau kita mau kerjai itu jamaah umrah atau haji, minta tolong, tak tolong enggak tarikin enggak siaga ti anna masjid Madinah. Malah asa dulu dah lesu. Itu katanya diikat. Mereka bergelantungan di situ, apabila selesai sujud di situ. Lalu upur alena untuk naik berdiri. Makanya apabila selesai salat 2 rakaat, berhenti dulu. Matabu-tabu, refleksi sambil berzikir-zikir. Di sinilah muncul istilah tarawih. Jadi tarawih itu refleksi. Kenapa? Kan itu tadi panjangnya. Kemudian lalu dipikirkan, barangkali ini lebih baik dirubah sistemnya, yaitu diperbanyak rakaatnya, dipendekkan bacaannya. Diperbanyak rakaatnya, dipendekkan bacaannya. Maka muncullah itu 20 rakaat, 3 witir, dengan agak dipendekkan bacaannya. Dan inilah yang dianut 4 mazhab di dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya ini 20 rakaat. Pada awalnya Imam Malik 36 rakaat. Apa kata beliau? Begitu memang yang saya dapatkan di Madinah. Jadi sejak kecil Imam Malik mendapati orang di Madinah 36 rakaat salat tarawihnya. Nanti di belakang Maliki merubah menjadi 20, diratakan dengan mazhab yang lain. Itulah yang sampai sekarang. Dan inilah yang dianut oleh Masjid Raya
di mana langsung 20. Justru menyebabkan ramainya orang di Masjid Raya. Kenapa? Karena orang yang ingin 20 tidak mau istirahat, lari ke Masjid Raya, tinggalkan Al-Markas. Karena langsung katanya tidak kita buang waktu. Kalau berhenti lagi dulu menunggu yang 8 rakaat itu ambil witir, kita berhenti dulu. Kalau Masjid Raya langsung selesai 20. Jadi banyak. Saya lihat itu setiap tahun rata-rata 6 saf itu yang ambil menyelesaikan 20 rakaat. Ini salat tarawih. Jadi upayakan jangan pulang sebelum imam pulang, agar supaya salat kita dinilai salat sampai dini hari sebagaimana kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, pembayaran yang ketiga untuk membeli ini yang namanya overall pahala adalah bacaan Al-Quran. Perbanyaklah bacaan Al-Quran. Kurangi hubungan dengan sesama manusia kecuali dalam hal yang perlu. Tidak usahlah berhubungan kalau tidak perlu. Jangan sampai nanti ceritanya menyimpang. Jangan sampai ceritanya menyimpang. Nanti ceritanya menyimpang menjadi gosip, menjadi gunjing, menjadi fitnah. Rusak lagi kita punya puasa. Kurangi. Nah, Al-Quran ini di luar Ramadan saja satu huruf bernilai 10 pahala. Beli satu huruf dapat 10 pahala. Artinya membaca satu huruf Al-Quran dapat 10 pahala. Nah, kalau Ramadan kali 70, 700 pahala. Belum lagi kalau kena Lailatul Qadri. Kalau kena Lailatul Qadri kali 30.000 lah. Ya, bagaimana kalau yang 10 itu dikali 30.000 menjadi 300.000 dalam setiap satu huruf? Tentu sangat rugi kita kalau tidak mengaji. Nah, dalam hal ini riwayat kita ketemukan bahwa Imam Malik kalau Ramadan fokus, tidak ada kegiatan lain kecuali Al-Quran. Sementara Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayat bahwa beliau itu menghatamkan Al-Quran kalau bulan Ramadan 2 kali dalam sehari. Kita kalau hatam 2 kali dalam Ramadan sudah alhamdulillah. Tapi Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari. Saya hitung-hitung, macam beliau itu 15 menit 1 juz. Berarti 7,5 jam selesai hatam. 7,5 jam. Berarti dalam seharinya kalau 2 kali 7,5 berarti 15 jam. Dalam sehari 24 jam. 24 kurang 15 9 jam. Inilah 9 jam dipakai tidur, dipakai makan, dipakai apa? Karena 15 untuk menyelesaikan 2 kali hatam Al-Quran. Dan beliau itu sejak usia 7 tahun sudah hafid. Kita ini 70 tahun masih merekek bacaan. Bagaimana untuk hatam 2 kali dalam ya. Apalagi kalau malam turunnya Lailatul Qadri. Sekarang amalan yang keempat ialah memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi. Ajak lalu natama ramalan adik dan kata sedekah lalu ki dalam bentuk apa saja. Ya, termasuklah itu memberi buka puasa yang punya 3 dimensi itu pahalanya. Memberi buka puasa pertama menjadi pencuci dosa. Saya katakan secara umum amalan-amalan kita itu punya aspek pencucian dosa di samping pahala. Ini juga membuka buka puasa. Kemudian yang kedua, ya pembebas dari api neraka. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala tambahan sebanyak pahala orang puasa, orang yang berbuka puasa. Selain daripada pahala puasa kita.
Ini membuka buah puasa. Dan yang kelima, induk amalan ialah menambah amalan pada 10 malam terakhir. Termasuklah itu itikaf. Kata Rasulullah, itikaf 10 malam, 10 hari dalam bulan Ramadan sama nilainya dengan 2 haji dan 2 umrah. Itikaf 10 hari dalam Ramadan. Mengapa 10 hari terakhir? Karena di sinilah paling banyak turunnya Lailatul Qadri. Paling banyak, terutama pada malam-malam ganjilnya. Makanya di situ kita ketemukan hadis di mana Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, di mana membangunkan keluarganya untuk salat malam, dan telah menjadi salah satu budaya yang sekarang ini juga di daerah kita sudah ada yang tiru itu, bahwa pada 10 terakhir itu di situ dimanfaatkan untuk salat malam, salat tahajud. Ya, karena saya lihat awalnya itu di Saudi, ya kalau 1 sampai 20 hanya salat Isya, tarawih dan witir. Tapi kalau sudah 21 hanya salat Isya dan tarawih, witirnya nanti tengah malam jam 1 baru Qiyamul Ramadan, salat tahajud baru ditutup dengan witir. Karena di sini pula kesempatan untuk itikaf bagi mereka yang memang ya berada pada satu masjid. Hanya sulit macam saya ini, di mana tiap malam pindah masjid, tiap malam lain masjid di tempat ya sulit untuk melakukan itu. Hadirin hadirat, inilah bahasan kita. Marilah kita belanja sebanyak-banyaknya, persiapkan diri, persiapkan mental, ya untuk belanja sebanyak-banyaknya pada obral yang luar biasa ini. Bayangkan ya 1.000 rupiah bernilai 30 juta manakala turun Lailatul Qadri. Oleh karena tarawih tiap malam, jangan lepas untuk mengisi kotak amal tiap malam. Dan apabila sudah tiba pada malam 21 ke atas, tambah lagi. Ya, kalau sekiranya setiap malam itu hanya 10.000, maka apabila sudah sampai 21, jaminan macam lain. Jaminan macam lain. Kalau zakat saya bagi-bagi di situ. Pada malam 21 sampai di situ saya bagi-bagi zakat saya. Kalau tahun lalu ini pada malam-malam ganjilnya saya isi 5 juta tiap malam untuk malam-malam ganjilnya. Sedangkan untuk malam-malam genapnya saya isi 2,5 juta. Itu untuk zakat saya. Ya, selain daripada yang diisi secara rutin di kota amal. Pasti sudah dapat kena. Pokoknya siapa saja yang tarawih tiap malam, yakin bahwa kita itu pasti dapat. Hanya mungkin kita tidak melihat tandanya. Bagi saya peduli tandanya. Kenapa? Karena Allah tidak mengumumkan berkahnya pada melihat tandanya, tetapi mengumumkan berkahnya pada amal. Apakah kita beramal pada malam turunnya? Dan coba tahu bahwa setiap hari itu hanya setengah bumi ini yang malam berputar, setengahnya siang. Setengah malam, setengahnya siang. Bisa jadi Allah memperlihatkan pada jam 2 umpamanya di tanah suci, di sini sudah pergi ke pasar terong, sudah jam 7. Tidak mungkin melihat, tetapi yang menjadi masalah malam keberapa turunnya, dan apakah malam itu kita beramal atau tidak, kita membayar atau tidak, kita membeli atau tidak. Itulah yang akan dihitung. Mari kita siapkan mental, siapkan fisik kita untuk menghadapi bulan yang penuh berkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita malam hari ini adalah lanjutan dari persepsi kita terhadap bulan Ramadan. Bahwa suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap umat, hakikat daripada bulan Ramadan itu, bahwa bulan Ramadan adalah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad, agar supaya kita mempunyai peluang yang besar untuk menyaingi bahkan mengalahkan kalau perlu amalan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya. Bahwasanya dalam bulan Ramadan Allah mengobrol rahmatnya dan ampunannya kepada kita umat Muhammad, di mana obral ini tidak ada duanya di dunia. Kita tentu sudah sering mendengarkan yang namanya obral. Suatu toko mengobrol paling-paling 50% atau setengah harga. Artinya beli satu dapat dua kalau setengah harga. Contohnya umpamanya mungkin ada di Jalan Sunduk penjual parfum, beli satu botol dapat dua botol. Tetapi tidak ada suatu toko yang mengobrol sebagaimana Allah mengobrol rahmatnya dan ampunannya kepada umat Muhammad. Tidak ada. Di luar Ramadan saja bagaimana Allah mengobrol, yaitu beli satu dapat 10, beli satu dapat 10. Ini selain beli satu dapat 700. Pernah kamu dengar toko seperti itu? Beli satu dapat 700. Tai kucing. Ini di luar Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan minimal beli satu dapat 70 dalam Ramadan. Sebagaimana kata Rasulullah, man adda faridatan fihi kama kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan suatu amal fardu dalam bulan Ramadan itu sama dengan apabila ia melakukan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Satu beli dapat 70 yang di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan sudah mendapatkan penggandaan, lalu mendapatkan lagi penggandaan, jadi double penggandaan setelah bulan Ramadan, apakah bukan suatu rahmat yang luar biasa?
Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah naik di atas mimbar. 3 anak tangga mimbar beliau itu selalu mengucapkan amin. Ketika menginjakkan kakinya di anak tangga pertama, amin. Naik lagi di anak tangga kedua, amin. Naik lagi di anak tangga ketiga, amin. Dan setelah turun, sahabat bertanya, apakah ini model baru kalau orang mau khutbah? Gaya baru? Kata Nabi, tidak. Tapi tadi itu Jibril turun. Ketika saya menginjakkan kaki di anak tangga pertama, Jibril berkata, celakalah orang yang diberikan usia panjang oleh Allah lalu mendapatkan bulan Ramadan, tetapi membiarkan bulan Ramadan itu berlalu, lalu ia lepas, sama sekali tidak mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Nabi mengatakan amin. Ketika menaik ke tangga anak tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, celakalah orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, namun dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak mendapatkan bimbingan yang benar daripada orang tuanya. Nabi mengucapkan amin. Dan ketika naik ke anak tangga ketiga, Jibril berkata lagi, celakalah umatmu yang mendengarkan namamu disebut di depannya, namun dia tidak mengucapkan selawat kepadamu, sehingga merugi besar dan menyesal nanti di hari kemudian. Nabi mengatakan amin. Saya katakan, ini obral luar biasa. Oleh karena itu, bersyukurlah kita jika seandainya Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga mendapatkan bulan ini, yang insya Allah nanti terbit pada malam Kamis yang akan datang. Dan untuk itu, mari kita siapkan pembayaran untuk membeli apa yang ditawarkan Allah, berupa pahala yang luar biasa, berupa ampunan yang luar biasa daripada amal-amal. Apa menjadi pembayaran kita adalah amal-amal. Manakala ada suatu toko yang obrol, berarti orang tetap harus membayar, hanya harganya harga miring. Kalau tidak membayar, tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini nanti dalam bulan Ramadan, siapa yang tidak membayar, ya itulah yang dikenakan tadi oleh hadisnya Jibril, tidak dapat apa-apa. Lalu bayarannya apa? Ada 5 amalan pokok yang menjadi pembayaran. 5 amalan pokok. Pertama yaitu puasa. Puasa di samping pengampunan dosa juga pahala yang luar biasa besarnya. Nabi mengatakan sahrus sabar was sabru jazaa'uhu al jannah was sabru sawabuhu al jannah. Bulan kesabaran, dan kesabaran itu adalah balasannya adalah surga. Lalu yang perlu diketahui bahwa berpuasa itu bukan saja menahan diri daripada makan, minum, dan hubungan suami istri. Tetapi yang penting di sini intinya ialah latihan pengendalian diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam segala hal dan meninggalkan keburukan-keburukan dalam segala hal. Makanya Nabi mengatakan iza kana saumu ahdikum fala yarfus wala yashab. Pada hari puasa di antara kalian itu jangan sekali-kali ada yang bicara kotor. Jangan sekali-kali ada yang bicara tidak benar. Umpamanya sumpah palsu atau bohong atau mencaci. Fa in sa'bawadun, apabila ada orang yang mencacinya, jangan dibalas dengan cacian. Kendalikan dirimu, kendalikan nafsumu.
Sadarilah dirimu dalam keadaan puasa. Apabila kamu jawab sebagaimana dia mencaci kamu, maka puasamu tidak ada artinya. Oleh karena itu bagaimana jawabannya? Falyaqul inni shaim. Maka dia jawab dengan mengatakan apa? Mohon maaf, saya tidak bisa melayani Anda karena saya puasa. Dan apabila ini kita tidak lakukan, maka kita kena hadis Rasul yang mengatakan ruba saimin haddu min siyami al-ju'atas. Ada saja orang berpuasa tetapi yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Ini namanya dalam bahasa Perancis maresoalu. Maresoalu. Bagaimana alu itu? Dia yang tumbuk tapi tidak ada yang dia dapat. Dia yang kerja tidak ada yang dapat. Perbaiki puasanya. Jangan puasa anak-anak, puasa orang tua lah. Kalau Imam Ghazali itu membagi tingkatan puasa itu dengan mengatakan puasanya orang awam, puasanya orang khas, kemudian orang khasnya khas. Ya. Kalau saya puasa anak-anak, puasalah puasa orang tua, yang bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi puasa itu latihan pengendalian diri yang tingkat tinggi. Ujung-ujungnya ialah takwa. Kemudian amalan yang kedua ialah qiyamul Ramadan. Ini juga berfungsi sebagai pencuci dosa di samping puasa. Di samping pencuci dosa juga pahala luar biasa. Apalagi dalam bulan Ramadan, tadi saya katakan minimal obral Allah 70 kali yang di luar Ramadan. Beli satu dapat 70. Mengerjakan satu dihitung 70. Itu minimal. Kalau tidak dapat Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ini hanya berada dalam Ramadan. Al-Quran tidak menyebutkan waktunya. Hanya menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadri, tapi tidak menyebutkan di mana itu Lailatul Qadri. Yang menyebutkan adalah baginda Rasulullah dengan mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan inilah ada suatu malam yang nilainya melebihi daripada amalan 1000 bulan. Apa artinya 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Kalau perhitungan miladiah. Kalau perhitungan hijriah 84 tahun persis pas. Satu malam. Amalan kita malam itu, yang satu itu nilainya adalah amalan 84 tahun. Belum tentu kita dikasih usia 84 tahun. Cukup panjang apabila kita diberikan usia 84 tahun. Kalau tidak salah ingat, Andri Gupta Sanusi Baco itu 84 tahun usia beliau itu. Ini satu malam dapat itu. Apakah tidak rugi kalau kita tidak belanja dalam bulan Ramadan ini? Tidak belanja. Jangan belanjanya di sektor al-markas. Tidak ada overall di situ. Hanya bazar di situ, tidak ada overallnya. Overallnya Allah yang kita kejar. Coba saja kalau sekiranya ada toko yang mengobrol barang-barangnya itu 50% dan di situ ada semua kebutuhan kita. Kira-kira bagaimana kita? Apa tidak rugi kalau tidak belanja? Mungkin berebut kita. Pasti dibanjiri orang. Sementara ini hanya 50%. Berapa persen itu? Kalau beli satu dapat 70. Apalagi kalau beli satu dapat 30.000. Apa tidak rugi kalau kita tidak belanja? Amalan yang kedua ialah
salat tarawih. Yang saya sudah kisahkan bagaimana salat tarawih itu, bahwa pada awalnya Nabi hanya menganjurkan, dan umat salat tarawih masing-masing yang tidak punya bacaan nguping, di mana yang dia dengar enak-enak bacaannya, di situ dia jadi makmum. Sehingga menurut riwayat Aisyah bermacam-macam lah itu, ada yang 3 makmumnya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7 makmumnya. Nanti Nabi keluar dari kamarnya memimpin salat tarawih pada malam 23. Berapa rakaat? Tidak disebutkan perawinya, tetapi menyebutkan lamanya, yaitu sampai sepertiga malam. Jam berapa itu sepertiga malam? Jam 10. 12 dibagi 3, 4. 6 sampai jam 10, 4 jam. Jam 10 sampai jam 2, 4 jam. Jam 2 sampai jam 6, 4 jam. Sepertiga malam sampai jam 10. Lalu malam 24 Nabi tidak keluar. Malam 25 keluar lagi memimpin salat tarawih sampai tengah malam. Dan ketika memimpin salat tarawih sampai tengah malam, jamaah menantang, mengapa kita tidak dipimpin sampai sahur, sampai sampai dini hari? Nabi mengatakan, manakala engkau salat dan nanti kamu pulang apabila imam pulang, maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Pegangi ini kata Rasulullah, manakala kamu salat tarawih dan nanti kamu pulang apabila imam juga pulang, maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Kemudian malam 26 beliau lagi tidak keluar. Nanti malam 27 keluar lagi memimpin salat tarawih sampai jamaah cemas. Bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. Kira-kira tetek siaga loh. Dan lucunya tidak ada yang kendur, malah semakin ramai. Kira-kira kalau kita buat salat tarawih begitu, apa yang terjadi? Karena belum melihat bahwa ini adalah obral yang luar biasa. Lalu malam 28 Nabi tidak keluar. Malam 29 jamaah menunggu, Nabi tidak keluar. Nanti setelah salat subuh baru Nabi keluar. Selesai salat subuh beliau berpidato, saya tahu tidak terlindung dalam hatiku apa yang kalian pikirkan. Artinya saya tahu yang kalian pikirkan, yaitu bertanya, mengapa saya tidak keluar tadi malam memimpin? Padahal kalau menurut jadwalnya 23, 25, 27 berarti malam-malam ganjil, berarti harus keluar 29. Apa kata Nabi? Saya didatangi pemikiran, kalau saja saya selalu keluar, nanti turun ayat mewajibkan salat ini, lalu kalian tidak bisa melaksanakannya. Jadi pakamasena Nabi tah kiumana nasabari nade nasimatan Nabi pingi tema sempajat tarawih. Karena kasih sayang beliau terhadap umatnya sehingga tidak selamanya memimpin salat tarawih. Berhenti. Jangan sampai turun ayat mewajibkan salat ini. Bagaimana kira-kira kalau turun ayat mewajibkan sampai tengah malam? Tidak usah sampai dini hari, sampai tengah malam saja. Degagah, joli-joli nih. Begitulah sampai akhir hayat beliau. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar, tetap dibiarkan begitu. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar, tetap begitu pada awalnya. Lalu Sayyidina Umar kemudian melihat
Sekarang ini tidak mungkin lagi turun ayat. Tidak mungkin lagi turun ayat. Sementara keadaan ini kacau. Tidak cantik. Lebih cantik kalau diangkatkan imam, satu saja imam berjamaah mereka. Maka Sayyidina Umar lah membuat salat tarawih itu kembali berjamaah. Makanya mengatakan nikmatil bid'atu hadza. Inilah nikmat, inilah bid'ah yang paling nikmat. Membuat salat tarawih ini berjamaah. Makanya paginya dipanggillah 3 orang. Yang pertama ialah Ubayy bin Ka'ab. Saudara Ubayy, saya tugasi Anda untuk memimpin salat Qiyamul Ramadan buat laki-laki. Yang kedua, Tamim Ad-Dari. Saya minta Anda untuk memimpin salat jamaah Qiyamul Ramadan buat jamaah perempuan. Yang ketiga, Sulaiman bin Hasma. Saya meminta Anda siap untuk menjadi naib kalau ada yang berhalangan. Dipisah laki-laki dengan perempuan. Mengapa dipisah? Jamaah banyak. Jamaah banyak, salatnya panjang-panjang, bacaannya panjang-panjang, tidak ada sound system. Kalau sekiranya imam membaca biasa, tidak didengar perempuan. Kalau sekiranya imam kasih keras suaranya, habis suaranya belum habis salatnya. Bayangkan menurut riwayat berapa yang dibaca. Katanya pada awalnya itu Sayyidina Umar hanya menyuruh 8 rakaat. Tetapi setiap rakaatnya itu sekitar 200 ayat. Degagak kepo kok. Akibat daripada ini, maka orang-orang tua itu, orang tua itu bawa tongkat. Na tulekengi aru nareko pure sujud na pasilok mendre tetong. Yang lainnya mengikat tiang-tiang masjid di Madinah. Siapa tahu berapa banyak tiang masjid Madinah. Saya biasa mengatakan, kalau kita mau kerjai itu jamaah umrah atau haji, minta tolong, tak tolong enggak tarikin enggak siaga tiang masjid Madinah. Malah asa dulu dah lesu. Itu katanya diikat. Mereka bergelantungan di situ. Apabila selesai sujud di situ, lalu upur alena untuk naik berdiri. Makanya apabila selesai salat 2 rakaat, berhenti dulu, matabu-tabu, refleksi, sambil berzikir-zikir. Disinilah muncul istilah tarawih. Jadi tarawih itu refleksi. Kenapa? Kan itu tadi panjangnya. Kemudian lalu dipikirkan, barangkali ini lebih baik dirubah sistemnya, yaitu diperbanyak rakaatnya, dipendekkan bacaannya. Diperbanyak rakaatnya, dipendekkan bacaannya. Maka muncullah itu 20 rakaat, 3 witir dengan agak dipendekkan bacaannya. Dan inilah yang dianut 4 mazhab di dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya ini 20 rakaat. Pada awalnya Imam Malik 36 rakaat. Apa kata beliau? Begitu memang yang saya dapatkan di Madinah. Jadi sejak kecil Imam Malik mendapati orang di Madinah 36 rakaat salat tarawihnya. Nanti di belakang Maliki merubah menjadi 20, diratakan dengan mazhab yang lain. Itulah yang sampai sekarang. Dan inilah yang dianut oleh Masjid Raya, di mana langsung 20. Justru menyebabkan ramainya orang di Masjid Raya. Kenapa? Karena orang yang ingin 20 tidak mau istirahat, lari ke Masjid Raya, tinggalkan Al-Markas.
Karena langsung katanya tidak kita buang waktu. Kalau berhenti lagi dulu menunggu yang 8 rakaat itu ambil witir, kita berhenti dulu. Kalau masih raya langsung selesai 20. Jadi banyak. Saya lihat itu setiap tahun rata-rata 6 saf itu yang ambil menyelesaikan 20 rakaat. Ini salat tarawih. Jadi upayakan jangan pulang sebelum imam pulang, agar supaya salat kita dinilai salat sampai dini hari sebagaimana kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, pembayaran yang ketiga untuk membeli ini yang namanya overall pahala adalah bacaan Al-Quran. Perbanyaklah bacaan Al-Quran. Kurangi hubungan dengan sesama manusia kecuali dalam hal yang perlu. Tidak usahlah berhubungan kalau tidak perlu. Jangan sampai nanti ceritanya menyimpang. Jangan sampai ceritanya menyimpang. Nanti ceritanya menyimpang menjadi gosip, menjadi gunjing, menjadi fitnah. Rusak lagi kita punya puasa. Kurangi. Nah, Al-Quran ini di luar Ramadan saja satu huruf bernilai 10 pahala. Beli satu huruf dapat 10 pahala. Artinya membaca satu huruf Al-Quran dapat 10 pahala. Nah, kalau Ramadan kali 70, 700 pahala. Belum lagi kalau kena Lailatul Qadri. Kalau kena Lailatul Qadri kali 30.000 lah. Ya, bagaimana kalau yang 10 itu dikali 30.000 menjadi 300.000 dalam setiap satu huruf. Tentu sangat rugi kita kalau tidak mengaji. Nah, dalam hal ini riwayat kita ketemukan bahwa Imam Malik kalau Ramadan fokus, tidak ada kegiatan lain kecuali Al-Quran. Sementara Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayat bahwa beliau itu menghatamkan Al-Quran kalau bulan Ramadan 2 kali dalam sehari. Kita kalau hatam 2 kali dalam Ramadan sudah alhamdulillah. Tapi Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari. Saya hitung-hitung, macam beliau itu 15 menit 1 juz. Berarti 7,5 jam selesai hatam. 7,5 jam. Berarti dalam seharinya kalau 2 kali 7,5 berarti 15 jam. Dalam sehari 24 jam. 24 kurang 15 9 jam. Inilah 9 jam dipakai tidur, dipakai makan, dipakai apa? Karena 15 untuk menyelesaikan 2 kali hatam Al-Quran. Dan beliau itu sejak usia 7 tahun sudah hafid. Kita ini 70 tahun masih merekek baca. Bagaimana untuk hatam 2 kali dalam ya. Apalagi kalau malam turunnya Lailatul Qadri. Sekarang amalan yang keempat ialah memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi. Ajak lalu natama ramalan adik dan kata sedekah lalu dalam bentuk apa saja. Ya, termasuklah itu memberi buka puasa yang punya 3 dimensi itu pahalanya. Memberi buka puasa pertama menjadi pencuci dosa. Saya katakan secara umum amalan-amalan kita itu punya aspek pencucian dosa di samping pahala. Ini juga membuka buka puasa. Kemudian yang kedua, ya pembebas dari api neraka. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala tambahan sebanyak pahala orang puasa, orang yang berbuka puasa. Selain daripada pahala puasa kita. Ini membuka buah puasa. Dan yang kelima, induk amalan ialah menambah amalan pada 10 malam terakhir.
termasuklah itu itikaf. Kata Rasulullah, itikaf 10 malam 10 hari dalam bulan Ramadan sama nilainya dengan 2 haji dan 2 umrah. Itikaf 10 hari dalam Ramadan. Mengapa 10 hari terakhir? Karena di sinilah paling banyak turunnya Lailatul Qadri. Paling banyak, terutama pada malam-malam ganjilnya. Makanya di situ kita ketemukan hadis di mana Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, di mana membangunkan keluarganya untuk salat malam, dan telah menjadi salah satu budaya yang sekarang ini juga di daerah kita sudah ada yang tiru itu, bahwa pada 10 terakhir itu di situ dimanfaatkan untuk salat malam, salat tahajud. Ya, karena saya lihat awalnya itu di Saudi. Ya, kalau 1 sampai 20 hanya salat isya, tarawih dan witir. Tapi kalau sudah 21 hanya salat isya dan tarawih, witirnya nanti tengah malam jam 1 baru qiyamul Ramadan, salat tahajud baru ditutup dengan witir. Karena di sini pula kesempatan untuk itikaf bagi mereka yang memang ya berada pada satu masjid. Hanya sulit macam saya ini, di mana tiap malam pindah masjid, tiap malam lain masjid di tempat ya sulit untuk melakukan itu. Hadirin hadirat, inilah bahasan kita. Marilah kita belanja sebanyak-banyaknya, persiapkan diri, persiapkan mental ya untuk belanja sebanyak-banyaknya pada obral yang luar biasa ini. Bayangkan ya, 1.000 rupiah bernilai 30 juta manakala turun Lailatul Qadri. Oleh karena tarawih tiap malam, jangan lepas untuk mengisi kotak amal tiap malam. Dan apabila sudah tiba pada malam 21 ke atas, tambah lagi. Ya, kalau sekiranya setiap malam itu hanya 10.000, maka apabila sudah sampai 21, jaminan macam lain. Jaminan macam lain. Kalau zakat saya bagi-bagi di situ. Pada malam 21 sampai di situ saya bagi-bagi zakat saya. Kalau tahun lalu ini pada malam-malam ganjilnya saya isi 5 juta tiap malam untuk malam-malam ganjilnya. Sedangkan untuk malam-malam genapnya saya isi 2,5 juta. Itu untuk zakat saya. Ya, selain daripada yang diisi secara rutin di kota amal. Pasti sudah dapat kena. Pokoknya siapa saja yang tarawih tiap malam, yakin bahwa kita itu pasti dapat. Hanya mungkin kita tidak melihat tandanya. Bagi saya peduli tandanya. Kenapa? Karena Allah tidak mengumumkan berkahnya pada melihat tandanya, tetapi mengumumkan berkahnya pada amal. Apakah kita beramal pada malam turunnya? Dan coba tahu bahwa setiap hari itu hanya setengah bumi ini yang malam berputar, setengahnya siang. Setengah malam, setengahnya siang. Bisa jadi Allah memperlihatkan pada jam 2 umpamanya di tanah suci, di sini sudah pergi ke pasar terong, sudah jam 7. Tidak mungkin melihat, tetapi yang menjadi masalah malam keberapa turunnya, dan apakah malam itu kita beramal atau tidak, kita membayar atau tidak, kita membeli atau tidak. Itulah yang akan dihitung. Mari kita siapkan mental, siapkan fisik kita untuk menghadapi bulan yang penuh berkah ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita malam hari ini adalah lanjutan dari persepsi kita terhadap bulan Ramadan. Bahwa suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap umat, hakikat daripada bulan Ramadan itu, bahwa bulan Ramadan adalah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad, agar supaya kita mempunyai peluang yang besar untuk menyaingi, bahkan mengalahkan kalau perlu, amalan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya. Bahwasanya dalam bulan Ramadan Allah mengobrol rahmatnya dan ampunannya kepada kita umat Muhammad, di mana obral ini tidak ada duanya di dunia. Kita tentu sudah sering mendengarkan yang namanya obral. Suatu toko mengobrol paling-paling 50% atau setengah harga. Artinya beli satu dapat dua kalau setengah harga. Contohnya umpamanya mungkin ada di Jalan Sunduk penjual parfum, beli satu botol dapat dua botol. Tetapi tidak ada suatu toko yang mengobrol sebagaimana Allah mengobrol rahmatnya dan ampunannya kepada umat Muhammad. Tidak ada. Di luar Ramadan saja, bagaimana Allah mengobrol, yaitu beli satu dapat 10, beli satu dapat 10. Ini selain beli satu dapat 700. Pernah kamu dengar toko seperti itu? Beli satu dapat 700. Tai kucing. Ini di luar Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan minimal beli satu dapat 70 dalam Ramadan. Sebagaimana kata Rasulullah, man adda faridatan fihi kama kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan suatu amal fardu dalam bulan Ramadan itu sama dengan apabila yang melakukan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Satu beli dapat 70 yang di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan sudah mendapatkan penggandaan, lalu mendapatkan lagi penggandaan, jadi double penggandaan setelah bulan Ramadan. Apakah bukan suatu rahmat yang luar biasa? Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah naik di atas mimbar
3 anak tangga mimbar beliau itu selalu mengucapkan amin. Ketika menginjakkan kakinya di anak tangga pertama, amin. Naik lagi di anak tangga kedua, amin. Naik lagi di anak tangga ketiga, amin. Dan setelah turun sahabat bertanya, apakah ini model baru kalau orang mau khutbah? Gaya baru? Kata Nabi, tidak. Tapi tadi itu Jibril turun. Ketika saya menginjakkan kaki di anak tangga pertama, Jibril berkata, celakalah orang yang diberikan usia panjang oleh Allah lalu mendapatkan bulan Ramadan, tetapi membiarkan bulan Ramadan itu berlalu, lalu ia lepas, sama sekali tidak mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Nabi mengatakan amin. Ketika menaik ke tangga anak tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, celakalah orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, namun dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak mendapatkan bimbingan yang benar daripada orang tuanya. Nabi mengucapkan amin. Dan ketika naik ke anak tangga ketiga, Jibril berkata lagi, celakalah umatmu yang mendengarkan namamu disebut di depannya, namun dia tidak mengucapkan selawat kepadamu, sehingga merugi besar dan menyesal nanti di hari kemudian. Nabi mengatakan amin. Saya katakan, ini obral luar biasa. Oleh karena itu, bersyukurlah kita jika seandainya Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga mendapatkan bulan ini, yang insya Allah nanti terbit pada malam Kamis yang akan datang. Dan untuk itu, mari kita siapkan pembayaran untuk membeli apa yang ditawarkan Allah, berupa pahala yang luar biasa, berupa ampunan yang luar biasa daripada amal-amal. Apa menjadi pembayaran kita adalah amal-amal. Manakala ada suatu toko yang obrol, berarti orang tetap harus membayar, hanya harganya harga miring. Kalau tidak membayar, tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini nanti dalam bulan Ramadan, siapa yang tidak membayar, ya itulah yang dikenakan tadi oleh hadisnya Jibril, tidak dapat apa-apa. Lalu bayarannya apa? Ada 5 amalan pokok yang menjadi pembayaran. 5 amalan pokok. Pertama yaitu puasa. Puasa di samping pengampunan dosa juga pahala